Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke cuy, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel Vagento Jaya dan vlog hari ini cuy. Sebelum kita bahas vlog hari ini guys, kita ngobrol sebentar karena kita sudah lama banget cuy nggak motoran. Jadi seperti itu guys. Ini kebetulan masih pagi cuy. Ini jam 6 kalau nggak salah, jam 6 lebih 7 menit guys. Anjay, jadi ini bisa dibilang terlalu pagi ya, karena aku sendiri sangat excited untuk hari ini cuy. Sangat excited banget karena jujur li, anjay, jadi kita sudah lama banget ya nggak motoran sambil ngoceh-ngoceh seperti ini guys. Jadi seperti itu, jadi aku pribadi itu sangat kangen teman-teman, karena memang kerjaan di pabrik di tempat kita itu memang lagi padat guys. Jadi nggak sempet itu aja video-video kemarin, vlog konten-konten kemarin itu aja aku sempetin yo hari Minggu, entah pagi entah sore, yang jelas seperti itu. Karena memang yo bisa dibilang kita nggak munafik sih, kita juga dengan kerjaan yang lumayan padat itu memang yo alhamdulillah guys. Nah jadi seperti itu yo. Oke guys. Anjay, gimana kabarnya teman-teman semua ya? Apakah kalian kangen cuy dengan kita yang ngoceh-ngoceh nggak jelas seperti ini? Oke, jadi seperti itu yo. Kita di konten kali ini guys, kita di tempat biasanya ya cuy, itu mau ngebahas motor ini lagi guys, karena teman-teman harus tahu, harus tonton video ini sampai akhir. Aduh merah guys. Yuk gas. Nah jadi kenapa aku rekomen buat teman-teman nonton video kali ini? Ini mungkin yo pengalaman kita pakai motor Supra X terbaru ini guys. Teman-teman wajib tonton video ini sampai akhir yo. Ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman yang mungkin bukannya kita itu saling sok tahu ya, karena mungkin ada yang teman-teman kita, penonton kita ini ada yang belum tahu yo mengenai kenapa motor ini tuh sampai sekarang, sampai detik ini tuh masih diproduksi guys. Nah ini yo, ini jangan salah teman-teman yo, ini menurut saya pribadi dan setelah saya dapat informasi dari berbagai narasumber atau media sosial yang mungkin masuk akal. Nah kenapa motor ini masih diproduksi sampai tahun 2025, yang katanya rumornya itu motor ini katanya itu motornya geter, batok geter, terus lagi stop lamp, penutup stop lamp di belakang itu mudah pecah atau mudah lepas lah, seperti ini guys contohnya guys. Nah itu yo, lampu belakang totoknya itu suka pecah atau hilang atau lepas. Nah jadi seperti itu yo. Tapi kenapa motor ini masih diproduksi sampai di tahun 2025, padahal teman-teman tahu pesaing-pesaingnya itu sudah nggak diproduksi lagi ya, seperti Jupiter Jet, Burhan, atau bisa dibilang lampunya yang seperti burung hantu itu kan sudah tidak diproduksi lagi. Setauku sudah tidak ada motor terbaru mengenai Jupiter Jet, terus lagi Honda Blade atau Honda apa yo 125 yang apa namanya, kurang paham guys. Yang jelas banyak sih guys. Bahkan Jupiter Jet One yang katanya terkenceng di kelasnya, yang cc-nya cuma 110 kalau nggak salah, teman-teman bisa bantu tulis di kolom komentar ya cc-nya berapa Jupiter Jet One. Karena dulu memang waktu aku masih duduk di bangku SMK teman-teman, itu temanku ada yang pakai motor Jupiter Jet One, karena memang bodinya itu apa ya, sporty guys. Memang terus terang aku nyatakan kalau Jupiter Jet One itu sporty. Tapi kalau misalkan dia itu motor bebek di bawah 150 terkenceng, aku sih kurang setuju guys. Jadi seperti itu ya, karena dia 110, gimana bisa dibilang motor terkenceng di kelas bebek di bawah 150 Pak? Sedangkan ada seperti ini motor Supra X 125 karbu yang dulu itu juga kenceng guys di jalur yang datar. Nah jadi seperti itu guys yo.
Bahkan Jupiter itu yang masih diproduksi sampai sekarang itu adalah Jupiter MX. Dari mulai 135, 150 sampai yang sekarang itu Jupiter MX King. Nah, mungkin teman-teman tahu ya. Itu guys. Dan kenapa di Honda yang diproduksi terus sampai detik ini itu adalah motor ini guys, Super X 125 karbu yang sudah FI. Nah, yang bermesin KYZ teman-teman. Ayo. Itu sih bisa dibilang gimana yo? Berarti kan ternyata kan pasar kan lebih banyak peminatnya motor ini daripada yang versi Jupiter atau yang lainnya guys. Nah, jadi seperti itu teman-teman yo. Jadi seperti itu guys. Jadi jangan salah teman-teman yo. Ternyata motor ini itu masih banyak peminat guys. Ini bukan kita mau membanggakan motor kita, tapi emang faktanya yang ada itu seperti itu guys. Ternyata yang masih diproduksi itu masih Honda Super X 125 entah, tapi bukan yang karbu ya, karena sudah diperbarui atau sudah disempurnakan melalui Super X 125 FI ini guys. Jadi yang karbu sudah tidak diproduksi lagi. Meskipun sekarang itu yang digoreng di medsos, di TikTok itu adalah yang KPH. Nah, atau bermesin KPH, atau yang bisa dibilang umumnya itu Super X 125 karbu. Nah, jadi seperti itu cewek guys. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Itu kesimpulan yang pertama mengenai lah, itu juga ada Super X 125. Karena memang motor ini tuh meskipun banyak yang ngebully, aku pribadi sih tahu ya bahwa motor ini tuh banyak yang ngebully, katanya batoknya itu geter, dan terus lagi yang jelas banyak minus lah guys. Aku sendiri juga gimana yo, karena yang ngebully itu mungkin mereka membandingkan motor yang lama, yang karbu yo. Meskipun yang karbu aja itu banyak yang membuli teman-teman. Istimewanya, tapi tetap Honda itu terus produksi Supra. Nah, ayo, kenapa itu guys? Ya terus terang sih, masalah batok geter ini memang masalah besar sih. Itu masalah yang sudah umum yo, seperti itu. Tapi nyatanya Honda terus memproduksi motor Supra X 125. Oke, kita menuju di tempat biasa guys. Kita sambil ngobrol di sana, sambil santai yo. Sambil ngobrol bareng teman-teman semua di sini, kita sambil santai, sambil membahas tentang motor Supra X 125 ini di hari ke 4 bulan, tepatnya 131 hari atau 4 bulan lebih 11 hari guys. Nah, ini penting teman-teman yo. Tonton video ini sampai akhir. Yuk kita bareng-bareng membahas motor Supra X 125 FI ini guys. Oke, di sini mungkin yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya Vagianto Jaya dan di channel Vagianto Jaya guys. Oke, jadi seperti itu. Selamat pagi teman-teman ya. Kembali lagi, kita sambung lagi di kamera ini. Nah, jadi barusan kan kita sudah ada di kamera helm guys. Nah, jadi seperti itu. Oke guys, jadi hari ini vlog hari ini yo, seperti yang aku omongin barusan. Jadi hari ini tuh aku mau ngebahas motor ini lagi guys. Karena ini teman-teman wajib tonton video ini sampai akhir guys. Jadi ini updatean terbaru di 131 hari pemakaian Honda Supra X 125 FI terbaru 2025 yang menginjak 4 bulan 11 hari guys. Nah, jadi seperti itu yo. Ini teman-teman wajib tonton sampai akhir. Jadi updatean kali ini mengenai motor terbaru. Jadi ini sangat wajib teman-teman tonton sampai akhir karena ini penting banget guys. Ini penting sekali guys. Oke, kita lanjut di motornya. Nah, oke teman-teman. Hari ini updatean di 131 hari. Sorry guys.
motor Supra X 125 Fi yang sering dibully kalian. Oke, jadi motor ini sering dipakai bahan bulian teman-teman ya. Karena kenapa? Aku juga nggak tahu apa mereka sudah pakai motor ini sudah lama atau gimana. Karena yang jelas motor ini motor baru 2025 guys, mesinnya juga baru. Meskipun yo banyak teman-teman di media sosial entah di mana jelas, bang lebih bagus KPH, lebih bagus motor yang karbu daripada yang injek. Yang jelas seperti itu yo. Yang jelas banyak sekali teman-teman yo bulian dari motor ini. Aku juga nggak tahu kenapa, padahal motor ini adalah motor baru. Oke, jadi seperti itu yo. Itu helmnya, taruh situ aja guys yo, biar pemandangannya ini agak rame gitu guys yo. Jadi seperti itu teman-teman. Oke guys, di 131 hari ini yang menginjak 4 bulan 11 hari tepatnya. Jadi ini aku mau bilang motor ini tuh makin saya pakai setiap hari makin apa yo, yang jelas bukan makin buruk teman-teman, tapi makin banyak kelebihan-kelebihan yang kita rasakan guys. Nah jadi seperti itu teman-teman yo. Jangan, aku sih ya gimana ya, cuma namanya kita itu hidup bermedia sosial, banyak juga teman-teman yang ngebully katanya sama aja bang sama pendahulunya yang mulai awal yang keluaran motor ini tuh kalau nggak salah yang FI itu tahun 2014 guys. Jadi teman-teman itu gimana ya, banyak yang menyamakan gitu teman-teman yo. FI ini sama yang pendahulunya guys. Nah jadi seperti itu. Aku sih nggak tahu jelasnya karena setelah aku banyak belajar di medsos, entah di Honda, di honda.com atau apa, yang jelas ya bener sama FI nya gitu guys. FI nya itu memang sama dari pendahulunya, tapi nggak sama persis. Yang jelas sih setiap tahun itu ada perubahan, meskipun ya perubahannya itu nggak banyak, yang jelas diperbarui atau diperbaiki lah guys sama Honda. Jadi seperti itu teman-teman yo. Nah, jadi seperti itu, misalkan kayak contoh ini sudah ada sistem buat pengecasan HP. Di yang lama aku juga nggak tahu, yang jelas kayaknya sih nggak ada guys. Nah jadi seperti itu ya. Nanti kita cari-cari tahu ya apakah di FA yang lama itu ada tempat untuk pengecasan handphone yang di dalam joknya. Yang jelas saya nggak berani ngomong di sini, yang jelas kayaknya perkiraanku itu nggak ada guys. Jadi seperti itu ya. Itu yang pertama, poin yang pertama. Dan setelah aku pakai motor ini tuh setiap hari yo, karena juga teman-teman tahu ini adalah motor utama kita guys di tempat kerja di sini yo, di tempat rantau. Wah anjay, kita ini anak rantau guys. Jadi seperti itu. Tapi balik lagi ke motor ini yo, yang katanya, nah ini yo, di video yang kemarin sudah kita bahas, tempat dudukan stop lamp belakang itu ya katanya sih mudah patah atau mudah lepas, mudah hilang, nggak tahu kemana, entah ditelan bumi, entah apa, nggak tahu. Yang jelas seperti itu. Tapi nanti kita bahas yo. Dan lagi di batok, yang terkenal batoknya geter, mulai motor ini hadir di muka bumi katanya batoknya sudah geter. Tapi ternyata guys, setelah kemarin kita kan sudah bongkar ya, lihat dalemannya, terus sama belakang, terus sama batoknya kita sudah, intinya sih kita sudah rawat ya, kita gimana batoknya ini enggak, meskipun geternya itu enggak hilang, yang jelas sih bisa berkurang ya, meminimalisir guys. Nah jadi seperti itu teman-teman yo. Dan ternyata hasilnya juga positif yo, batoknya sudah bukan hilang. Kali itu kalau buat dipakai di jalan yang rata atau jalan yang enggak banyak lubang itu sudah nggak ada punya kita guys. Anjay, ini bukan sombong ya, tapi ini emang sudah nggak ada, sudah kita perbaiki. Dan terus di stop lamp belakang juga kita sudah perbaiki, yang kemarin itu entah nggak sengaja entah gimana. Tapi gini teman-teman, nah tapi gini guys, mengenai batok dan top lamp itu memang gimana ya, bukannya kita itu memang nggak tahu, sebenarnya itu memang nggak tahu. Dan setelah kita lepas di sini tuh, ini tuh penutupnya guys. Nah setelah kita lepas ini, itu memang mengandalkan 2 baut ya, ada 2 baut di sini, cuma ada 2 itu. Dan yang di dalam sini ya, yang masuk ke sini itu cuma ada kayak batangan plastik
yang bulat, mungkin ya seperti jari kita ya, sini kecil, 2 lah, itu masuk di rangka teman-teman. Jadi yang membuat ini jengat bisa ke atas gini seperti motor kita kemarin, itu penemuan kita teman-teman yo. Penemuan kita kenapa motor ini tuh yang terkenal mudah lepas covernya, cover stop lamp ini. Jadi yang membuat mudah lepas itu ternyata itu pengaitnya yang 2 itu, yang kayak tadi itu, kayak jari kita itu lepas teman-teman. Padahal kita belum pernah bongkar ya, mungkin karena, nah ini informasi penting teman-teman. Kalau kalian itu beli motor baru dari dealer, itu pastikan motor itu dicek. Nah, makanya ada servis pertama, servis kedua, dan servis ketiga ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi pengalamanku dari dealer, belum kita servis, jadi setir yang belakang itu, setir yang depan itu bengkok guys. Ini pengalaman penting ya buat kalian. Biasanya motor baru dari dealer itu banyak minus, tapi minusnya itu minus yang normal. Maksudnya minus itu gini guys, setir itu nggak senter. Nah, jadi seperti itu teman-teman, setir itu nggak senter. Setelah motor datang ke rumah, kita kan coba ya, itu belum terasa, tapi setelah berapa hari kita pakai, 1 minggu 2 minggu, itu mulai terasa bahwa setirnya itu tidak senter guys. Nah, itu penting loh yang pertama. Dan sudah kita benerin, sudah kita bawa ke dealer waktu servis pertama ya itu ya. Nah, jadi seperti itu, sekalian kita benerin. Terus lagi itu stop lamp. Nah, stop lampnya itu pengaitnya kan ada kayak 2 jari itu ya, itu lepas dari tempatnya guys. Makanya lampunya ini jentar ya, apa ya, naik ke atas. Ini sampai ini stop lamp atau penutup ini sampai ke behel, atas gini guys. Nah, padahal kita belum pernah bongkar, jadi taunya itu di situ guys. Setelah kita lepas, kita cari-cari tahu, ternyata keluar dari tempatnya guys. Padahal tempatnya itu ya nggak ada pengait ya, pengaitnya cuma ada 2 baut di atas, dan yang bawah itu cuma colokan gitu masuk ke rangka, dan rangkanya itu lubangnya ada karetnya guys. Sudah kita bahas di video kemarin ya, waktu kita bongkar. Teman-teman bisa cek videonya waktu kita bongkar motor ini ya, waktu kita bongkar semua bodinya itu bisa dicek. Dan ternyata setelah kita benerin, terus kita pas, ternyata sudah kembali ke asalnya guys. Nah, jadi seperti itu ya, biasanya dari dealer itu seperti itu guys. Ada tempat-tempat atau ada baut-baut yang kurang apa ya, bisa dibilang bukan kurang pas ya. Jadi karena memang itu dealer atau pabrik, jadi ya masangnya juga ada sedikit yang kurang pas. Nah, jadi kita wajib perbaiki. Jadi alhamdulillah setelah kita perbaiki di belakang stop lamp dan di batok getar itu teman-teman sudah aman ya, sudah siap tempur. Dan motor ini juga sudah tidak getar ya, aku bisa dibilang sudah tidak getar karena memang sudah kita perbaiki ya di batoknya. Nah, di batok kita sudah perbaiki, sudah tidak getar. Adapun getaran yang kalau kita itu pakai di jalur seperti ini guys ya, seperti ini, jalan seperti ini paving, kalau kita buat kenceng itu adalah getaran ya. Menurutku sih itu sudah wajar ya, wajar teman-teman. Kalau masalah getar lagi sudah enggak. Nah, jadi seperti itu guys. Jadi memang motor kalau baru keluar dari dealer itu belum 100% sempurna, pasti adalah kekurangan dikit-dikit, kecil-kecil teman-teman. Nah, jadi seperti itu, tapi nggak jadi masalah karena itu menurutku sudah wajar ya. Nah, dari seperti itu, jadi kita sebagai pemilik itu memang harus merawat, bukannya kita beli motor baru ya udah motornya bagus seperti ini, kondisi seperti ini, terus di-share kepada teman-teman yang lain di medsos bahwa motornya seperti ini. Padahal yo kita itu sebagai pemilik yo adalah apa itu repair kecil-kecil buat menyempurnakan guys. Nah, jadi seperti itu teman-teman yo. Oke, terus lagi motor ini yang kita membahas yang banyak sering dibully ya. Motor ini katanya motor bapak-bapak guys. Ya karena memang bapak-bapak itu gimana ya, suka ngerawat, dan kalau pakai motor juga awet ya, karena bapak-bapak bukan anak muda, jadi ya pakai sesuatu barang itu pasti dengan hati-hati guys, karena motor ini terkenal motor bapak-bapak. Nah, jadi motornya itu bisa dilihat
banyak di luar sana itu yang pakai bapak-bapak itu ya awet gitu loh, awet, bodinya juga masih masih utuh semua kalau yang pakai bapak-bapak. Karena memang ya tahu lah guys, kalau bapak-bapak sama anak muda itu cara pakai sesuatu barang atau alat itu pasti beda lah guys caranya. Jadi seperti itu ya. Nah, yang ini yang sangat penting itu adalah kenapa motor Supra X125 ini masih terus diproduksi sama pihak pabrikan Honda. Nah, jadi kenapa masih diproduksi sampai di tahun ini ya, tahun 2025 akhir, bisa dibilang akhir. Dan kayaknya guys di tahun 2026 masih diproduksi lagi guys, masih diperbarui mengenai motor 125 Fi Supra ini guys. Nah, jadi seperti itu ya. Yang jelas sih, karena memang motor ini tuh motor tempur teman-teman ya. Motor buat perang guys, beda sama Matic ya. Kalau Matic itu sebenarnya kalau menurutku pribadi itu motor yang apa ya, yang fleksibel, yang nggak ribet di tahun ini, di tahun apalagi kalau di kota ya. Jadi motor Matic itu sangat rekomen kalau menurutku. Tapi kalau aku pribadi itu masih belum ada niatan atau berminat untuk pakai motor Matic guys. Jadi seperti itu ya. Karena memang ini mungkin kita ngobrol santai aja guys ya. Karena memang motor Matic itu awalnya didesain, diproduksi itu diperuntukkan itu buat ibu-ibu guys, buat wanita lah. Jadi seperti itu ya. Awalnya diproduksi seperti itu, tapi lambat laun, jadi tahunnya semakin maju, semakin dekat, itu motor Matic diperbagus lagi, diperbarui lagi, sehingga yang make itu bukan cuma ibu-ibu atau wanita guys. Jadi seperti itu ya, kayak misalnya contoh itu Aerox. Jadi meskipun dia Matic, kelihatan dia itu gahar teman-teman ya. Jadi kenapa sekarang itu nggak cowok nggak perempuan itu pakai Matic ya. Jadi seperti itu. Awalnya memang tahun 2000 berapa ya, kalau nggak salah itu 2002 entah di bawah 2010 itu, yang jelas Matic itu diproduksi memang buat perempuan, buat ibu-ibu yang nggak bisa pakai motor kopling. Nah itu teman-teman ya, itu bukan aku asal ngomong, tapi memang dulu banget waktu aku kalau nggak salah itu SD. Nah, dari seperti itu ya, ngelihat Matic itu memang motor cewek guys, karena memang cewek banget, kayak bodinya emang lucu gitu. Jadi emang diperuntukkan untuk cewek guys. Nah jadi seperti itu. Kalau buat Matic, kalau dulu itu cowok yang pakai Matic itu dilihat kayak apa ya, kayak banci guys. Jadi seperti itu ya, kelihatannya kayak banci, apa lu pakai Matic, emang banci dulu tapi dulu itu seperti itu. Tapi lambat laun Matic sudah diperbarui, di-upgrade, juga ada yang gahar, ada juga yang sisinya besar teman-teman Matic yo. Tapi aku pribadi belum kepikiran sampai ke sana, tapi nggak tahu nanti ke depannya, karena ada kutipan begini teman-teman, kutipannya itu ada masanya, semua akan Matic pada waktunya guys. Nah, jadi seperti itu ya, karena memang Matic itu sangat fleksibel, sangat apa ya, untuk bawa barang atau mungkin bawa anak kecil itu enak memang, taruh di depan. Jadi seperti itu guys. Nah balik lagi ke motor Supra X125 Fi ini guys. Oke cuy, jadi balik lagi ke motor Supra X125 Fi ini di hari ke 131. Nah 4 bulan lebih 11 hari guys. Oke, kita bahas motor ini lagi. Ternyata di hari ini, tepat di 131 hari, motor ini masih seperti awal teman-teman ya. Aku pastikan motor ini seperti awal kita beli guys, sampai detik ini belum kita robah. Karena memang kita robah itu apa ya, kayaknya menurutku itu apa ya, masih kurang pas guys. Karena memang semuanya ini masih sangat oke teman-teman ya. Entah di ban aja masih tebel guys, padahal kita masih pakai setiap hari ya. Terus apa lagi ya, pengereman juga masih pakem, terus stop lamp, body ini sudah masih oke teman-teman, padahal kita pakai setiap hari ya. Dan jujur li, aku kalau pakai motor ini itu gak bisa pelan guys. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, jarang aku pakai pelan guys, apalagi kalau jalurnya itu longgar dan aspalnya itu rata. Jadi
mubazir guys. Kalau kita pakai pelan, jadi mubazir banget ya. Terus oli juga pakai Motul, teman-teman juga tahu ya di video kemarin. Motul kita nggak ada endorse, nggak ada kerjasama, tapi kita real ya, sesuai apa yang kita alami, kita pakai, kita rasakan pakai oli Motul. Nah jadi seperti itu. Nah yang belum selesai teman-teman, ini di plat nomor guys, ini yang belum selesai sampai sekarang. Nggak tahu apa nanti kita variasi plat nomor depan belakang. Nah jadi masalahnya itu masih di tempat plat nomor atau frame. Nah framenya plat nomor ini aku gimana ya, kayak ya itulah minusnya. Jadi kurang apa ya, kurang. Nah ini teman-teman, ini juga guys. Nah ini kalau teman-teman lihat, ini longgar loh, keluar ini yang bikin getaran guys. Nah ini untung aja di depan nih pakem ya, karena ada ini. Kalau di belakang, nah ini guys, kalau di belakang ini kenapa membuat Honda itu kenapa pakai frame ini ya, karena penjepitnya itu, penjepit plat nomornya itu kurang rapat teman-teman ya, kurang. Nah nggak tahu lah, nanti yang jelas kita akan upgrade plat nomor kita, framenya entah kita belikan online di toko oren, atau yang jelas kita akan upgrade tempat plat nomor guys nanti ya. Karena nah ini bahas plat nomor teman-teman, kenapa di Indonesia itu masih pakai 2 plat nomor guys, padahal kita tahu ya banyak di medsos, di negara-negara maju, di negara-negara tetangga kayak Malaysia, kayak Singapura, kayak Thailand, itu plat nomor itu masih apa ya, bukan masih, tapi sudah pakai 1 plat nomor teman-teman. Kenapa di Indonesia masih pakai 2 plat nomor, dan plat nomornya itu itu sangat mengganggu guys, karena mengganggu pemandangan, mengganggu look dari motor yang ada di Indonesia guys. Padahal kalau depan, nah kalau depan itu nggak ada plat nomor, pasti motor itu kelihatan kayak lebih apa ya, lebih looknya itu lebih berasa guys. Kenapa di Indonesia masih pakai 2 plat nomor, kenapa nggak 1 aja di belakangnya? Pertanyaannya adalah, apakah plat nomor 2 depan belakang ini menguntungkan salah satu pihak? Lah itu teman-teman ya, yang jelas sih ada yang diuntungkan nih dengan 2 plat nomor, dan dengan plat nomor yang sebesar itu ya lebarnya, teman-teman coba lihat. Nah jadi sangat lebar sekali guys, kenapa nggak dibuat semini? Nah ini kan hanya sekedar nomor ya, nomor, angka, yang jelas angka dan nomor huruf. Nah ini kenapa nggak dibuat seminim mungkin teman-teman, yang jelas ada nomor dan angka, itu aja guys. Menurutku kenapa masih selebar itu sangat mengganggu penampilan dari motor. Beda kalau sama mobil memang dia besar, kalau dipakai plat nomor ukuran segini itu masih kelihatan kecil plat nomor. Tapi kalau motor dipakai plat nomor yang sebesar itu sangat mengganggu sih. Padahal kita juga sebagai rakyat Indonesia yang baik, kita juga membayar pajak, tapi kenapa masih ada 2 plat nomor ya? Itu sih wajib dipertanyakan ya kepada pemerintah ya. Kenapa negara-negara lain itu sudah pakai 1 plat nomor dan kita masih pakai 2? Kenapa ya? Apa kalau mau ditilang itu biar enak ngelihatnya dari jarak jauh guys? Oh itu motornya nggak ada plat nomor, oh itu motornya plat nomornya itu off yo. Jadi ada salah satu yang diuntungkan, mungkin menurutku seperti itu teman-teman. Oke guys, balik lagi ke motor. Oke cuy, kita balik lagi motor di updatean ke 131 hari. Nah jadi seperti itu ya. Kayaknya sih kalau menurutku pribadi teman-teman, kalau mau beli motor, pilih motor untuk buat harian, kayaknya sih harus punya ini guys, Super X 125 Fi. Dan motor ini tuh memang terkenal irit dan bandel ya, dan sangat kencang, yang jelas sih sangat kencang guys di jalanan yo. Mungkin teman-teman juga tahu bahwa motor ini tuh sering dipakai, entah itu yang Revo
Honda yang Revo yang terkenal sering dipakai sama apa itu ya namanya yo, yang kerjaannya bukan kurir sih, kurir juga ada yang pakai ini, karena justru memang kalau kerjanya itu setiap hari pakai motor itu aku rekomendasikan motor manual bebek Supra ini guys, jangan pakai Matic itu boros guys. Nah jadi seperti itu ya, kalau kalian kerjanya itu naik motor yang jelas kayak kurir, kayak yang sering dipakai sama bank, apa sih bahasanya sih, yang minjemin uang terus dicicil gitu guys, abang ya kalau di tempat kita itu namanya bank titil atau rentenir mungkin ya. Aku nggak tahu, teman-teman bisa bantu tulis di kolom komentar. Yang jelas pakai motor ini guys, karena dia ini irit meskipun cc-nya 125, tapi dia ini irit banget guys daripada Matic. Nah yang jelas seperti itu. Terus lagi kalau ada kerusakan, entah itu ganti spare part atau apa, yang jelas ini lebih mudah ya, lebih banyak dicari, lebih mudah daripada Matic. Kalau Matic sekali kalian bongkar body-bodinya, keseringan dibongkar body-bodinya itu ya tahu sendiri lah guys. Semakin banyak body, semakin sering dibongkar, itu getarannya semakin. Nah jadi kalian bisa tahu lah guys yo, kalau terlalu banyak body motor itu kalau benerin, aku ini pengalaman pribadi teman-teman. Aku pernah ke bengkel yo, ini pernah ke bengkel. Nah jadi gini guys, kita itu pengalaman yo, aku itu pernah ke bengkel benerin motor ini, dan tukangnya, mekaniknya itu, bengkelnya itu lagi bongkar motor Matic teman-teman. Dan alhasil dia itu cerita ya, tukangnya itu cerita kayak gini, benerinnya itu pakai bahasa kita ya, di tempat kita benak noe itu titik, tapi sing akeh itu bongkari. Jadi benerinnya itu sedikit, benerin masalahnya itu sedikit kecil, tapi yang buat dia lama itu ternyata bongkar pasangnya guys. Nah jadi seperti itu. Terus nanti mau ditarik ongkos berapa, katanya nanti kalau ditarik ongkos mahal, katanya benernya cuma sedikit, tapi kenapa ongkosnya itu mahal. Nah jadi seperti itu teman-teman yo, ini pengalamanku, karena waktu itu aku ke bengkel benerin, bukan motor ini yang KPH yang sudah kita jual ya, yang karbu, sekolah karbu, itu tukangnya curhat begitu guys kepada saya ya, benernya itu sedikit, cuma kecil, tapi bongkarnya itu seluruh body. Kalau Matic itu seperti itu guys kalau kesannya. Nanti kalau ditarik ongkos sedikit, bengkelnya itu rugi karena waktunya itu lama, karena bongkar semua bodinya guys. Dan kalau ditarik mahal, nanti kan ditanya sama si customer ya, benerin apa bang, cuma ini tapi kok mahal. Nah jadi itu serba repot teman-teman. Kalau pakai motor ini, motor manual, itu busi sudah kelihatan loh, misalkan ganti busi ya, benerin busi, ganti busi sudah kelihatan. Terus ganti rantai misalnya sudah kelihatan, rantainya ini apa, sudah layak diganti apa belum. Tapi kalau Matic, kalau fan belt itu kan harus ngelepas covernya guys. Nah jadi seperti itu ya, kenapa aku masih memilih motor manual daripada Matic itu. Aku sudah sudah pikir-pikir dulu lah guys, pikir dulu panjang. Nanti kalau Matic ini, lagian teman-teman itu kerja nggak mungkin pakai apa ya, nggak mungkin bawa barang banyak guys, kecuali kalian itu pedagang buat kulaan. Jadi seperti itu. Mungkin kalau kita hanya dipakai kerja yo, bawa mungkin mantel buat kalau hujan, itu aja bisa ditaruh depan, di rak depan itu bisa juga ditaruh di dalam, di bawah sadel atau di joknya teman-teman. Jadi seperti itu. Tapi nggak mungkin kita pakai motor itu yang terlalu bawa barang banget juga enggak. Nah jadi aku rekomendasikan kalau dipakai harian itu kalian pakai Supra X 125 Fi. Nah jadi seperti itu. Dan harganya teman-teman mungkin sudah aku bahas yo, di tempat kita di Lumajang sekitaran lah, yang jelas Lumajang, Jember, yang jelas di sini tempat kita itu harganya di atas 20 masihan guys. Nah jadi seperti itu yang pelek racing. Tapi kalau yang pelek jari-jari aku nggak tahu yo, kayaknya beda 2 juta atau 1 juta gitu guys dengan yang pakai pelek racing seperti ini teman-teman. Nah jadi seperti itu guys yo. Nah oke teman-teman, jadi seperti itu yo, mungkin cukup sampai di sini yo. Yang jelas di 131 hari atau 4 bulan lebih 11 hari ini teman-teman,
Itu apa ya, kesimpulannya adalah motor Super X 125 ini masih yang terbaik guys, menurut versi saya. Karena teman-teman sudah tahu, kita sudah membahas mulai awal motor ini datang sampai detik ini. Jadi aku apa ya, masih bangga lah pakai motor Super X 125 di tahun 2025. Jadi nggak menguras kantong, juga irit, terus bandel kenceng yang jelas buat anak-anak muda. Nah, karena 125 cc juga bermesin injeksi guys. Jadi itu di 130 hari ini. Jadi jangan teman-teman ya yang nonton video ini jangan mudah terkecoh sama berita-berita di medsos yang katanya Supra dari dulu ya gitu bang, Supra dari dulu ya gitu bang, geter, mudah lepas, ini itu. Tapi faktanya kalau kita pakai sendiri, kita pakai setiap hari, ini sangat jempol sekali guys. Aku acungi jempol ya. Entah bisa dipakai jalan macet-macetan juga oke, dipakai jalan longgar juga sangat oke sekali guys. Jadi seperti itu ya, updatean di 131 hari Super X 125 Fi. Dan ini teman-teman, ini aku bagikan di sini ya. Ini aku belum pernah servis, cuma servis yang pertama ganti oli. Terus yang kedua ini harusnya sudah yang kedua ya, tapi aku belum servis karena memang belum ada waktu untuk servis ya, karena kerjaan lagi ramai teman-teman. Tapi nggak apa-apa guys, motor ini masih belum kita servis, itu nggak ada kendala apapun ya teman-teman ya. Jangan khawatir, meskipun kalian itu, ini bukan kita anjurkan untuk tidak servis, tapi misalkan teman-teman itu lagi sibuk ya, nggak sempat untuk servis, nggak apa guys buat motor ini. Tapi nggak tahu kalau buat motor matic atau apa. Yang jelas kalau menurutku buat motor ini, meskipun kalian itu telat nggak servis seperti saya seperti saya yang nggak servis kedua dan ketiga, mungkin yang ketiga aku juga nggak servis yo, karena nggak tahu juga guys. Nanti kita bahas di video berikutnya yo, apa jadinya nanti kalau motor itu nggak diservis. Sebenarnya sih servis yang pertama itu aku juga nggak servis guys. Waktu mau pengambilan surat mau pengambilan plat nomor, itu sekalian aku servis pertama, itu ya nggak diservis teman-teman karena ya gimana, cuma benerin setir itu ya, setir yang agak sedikit kurang senter itu aja di servis yang pertama. Terus ganti oli juga aku pakai, karena aku pakai oli Shell sendiri. Terus waktu itu terus kita pakai oli Motul. Jadi yang jelas sih ini belum pernah servis guys, tapi nggak masalah jadi seperti itu ya. Oke, mungkin saya potong sampai di sini teman-teman ya. 131 hari pemakaian Honda Supra X 125 Fi. Jadi masih oke teman-teman, dibuat macet, dibuat kenceng masih oke. Dan masalah geter sudah selesai, sudah kita tamatkan ya. Masalah geter depan belakang, batok dan stop lamp belakang, masalah geter sudah kita selesaikan lah. Jadi seperti itu. Lanjutannya seperti apa nanti akan kita buatkan lagi konten atau vlog mengenai motor Supra X 125 Fi. Jadi teman-teman harus subscribe ya, karena kita akan buatkan, updatekan ya mengenai entah itu kalau ada masalah di Supra ini, nanti kita buatkan videonya buat teman-teman ya, buat referensi ya. Jadi seperti itu. Oke guys, saya Vagianto Jaya pamit, sampai ketemu di vlog berikutnya. See you guys, I love you. Woo.